Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuliana Komiboru. Saya dari Pokja, Ulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Mata kuliah yang saya ambil keterampilan musik dan tari. Di sini saya akan menjelaskan uraian materi, elemen-elemen dasar tari, fungsi tari PAUD, gerak tari dan kreativitas, tari PAUD dan kecerdasan. Karakteristik gerak berirama tari anak usia dini. Unsur tari pada anak usia dini. Unsur gerak dalam tari. Seni tari menurut Seo Darsono adalah desakan perasaan manusia tentang sesuatu yang disalurkan melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Karya tari dapat dinikmati melalui bentuk visualnya. Elemen-elemen yang dapat kita tangkap dalam seni tari secara visual antara lain gerak rias, busana, dan properti. Tari merupakan kesenian yang terkait langsung dengan gerak tubuh manusia. Tubuh merupakan alatnya dan gerak tubuh merupakan medianya. Secara global, bagian-bagian tubuh manusia yang dapat digerakkan itu antara lain meliputi gerakan kepala, badan, tangan, dan kaki. Elemen dasar tari adalah gerak. Gerak dibedakan menjadi 3 golongan: gerak bekerja, gerak bermain, dan gerak tari. Gerak bekerja adalah gerak yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, untuk mencapai keseimbangan hidup berdasarkan pada nilai kesejahteraan material. Dan yang kedua, gerak bermain adalah gerak yang bersifat jasmania yang melibatkan sejumlah pelaku. Gerak tari lebih bersifat keluar sehingga terjadi komunikasi antara pribadi yang terlibat. Aspek yang terpenting dalam tari yaitu aspek gerak dan aspek irama. Tari merupakan kesenian yang mudah direspon. Gerakan-gerakan itu timbul karena adanya rangsangan yang ditimbulkan oleh bunyi-bunyian yang ritmis atau berirama. Karakteristik gerak anak usia dini. Karakteristik gerak motorik anak usia dini terdiri dari 2 gerakan, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Yang pertama, keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar. Gerakan ini meliputi kegiatan seluruh tubuh atau sebagian tubuh. Keterampilan ini meliputi ketahapan, kecepatan, kelenturan, ketangkasan, keseimbangan, dan kekuatan. Keterampilan motorik kasar dapat dibagi menjadi dalam 3 kelompok. Yang pertama, keterampilan lokomotorik. Yang termasuk dalam keterampilan lokomotorik itu berlari, melompat, menderap, meluncur, berguling, terus berhenti, berjalan setelah berhenti sejenak, menjatuhkan diri dan mengelak. Keterampilan non-lokomotorik menggerakkan anggota tubuh dengan posisi tubuh diam di tempat, berayun, berbelok, mengangkat, bergoyang, melengkung, memeluk, memutar, dan mendorong. Keterampilan memproyeksi seperti menangkap, menerima, menendang, mengiring, melambung, memukul, dan menarik. Yang kedua, keterampilan koordinasi gerakan motorik halus. Gerakan ini menyangkut koordinasi gerakan-gerakan jari-jari tangan dalam melakukan berbagai aktivitas seperti gerakan begini, teman-teman. Ini gerakan motorik halus. Karakteristik gerak yang biasa dilakukan oleh anak usia dini pada umumnya adalah sebagai berikut. Anak itu sering menirukan, memanipulasi, dan bersahaja.
Gerakan-gerakan ini terbentuk dari unsur tenaga, ruang, dan waktu. Dari unsur tenaga, penggunaan tenaga dalam gerakan tari meliputi beberapa hal, yaitu intensitas, asen atau tekanan, dan kualitas. Yang kedua, ruang. Ruang di dalam tari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ruang yang diciptakan oleh penari dan ruang pentas. Unsur-unsur pokok yang penting yang ada dalam ruang, yaitu garis, volume, arah, level, fokus. Kesan garis timbul karena penari menggerakkan tubuhnya sedemikian rupa hingga membentuk garis tubuh di luar garis tubuh yang dialami. Volume, kapasitas gerak atau jangkauan gerak yang terkandung dari besar kecilnya ruangan yang digunakan untuk menari. Arah, yaitu arah hadap. Penari ketika melakukan gerakan arah itu dapat ke depan, ke belakang, ke samping, dan ke arah lainnya. Level, yaitu berhubungan dengan tinggi rendahnya penari pada saat melakukan gerakannya. Fokus, yaitu sudut pandang suatu perspektif penonton yang diperlukan dalam melakukan tarian. Yang ketiga, waktu. Waktu adalah berapa lama penari dalam melakukan suatu gerakan, cepat atau lambatnya, panjang pendek ketukan atau ritme, lamanya melakukan gerakan atau durasi. Fungsi seni tari dalam kehidupan manusia. Fungsi seni tari dalam kehidupan manusia sangat beragam dan berkembang. Tarian juga memiliki fungsi sebagai hiburan, pendidikan, hingga sarana upacara. Mengutip jurnal bertajuk Fungsi Tari sebagai Seni Pertunjukan yang ditulis oleh Endarati, perhatian masyarakat Indonesia terhadap seni tari cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari makin berkembangnya karya seni tari baru. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni sangat erat hubungannya dengan segi-segi kehidupan manusia. Kalau diperhatikan, hampir setiap peristiwa berhubungan erat dengan seni tari, seperti pada aktivitas sosial, budaya, maupun ekonomi. Menurut Jasuli dalam jurnal yang ditulis tersebut, fungsi tari dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya tari sebagai upacara, tari sebagai hiburan, tari sebagai pertunjukan, dan media pendidikan. Berikut adalah penjabaran lebih rinci mengenai fungsi seni tari dalam kehidupan manusia. Tari sebagai upacara. Seni tari sering digunakan sebagai media persembahan atau pemajuan terhadap kekuatan gaib oleh masyarakat. Persembahan ini disajikan dalam upacara sakral yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Masyarakat yang menggunakan seni tari sebagai sarana upacara adalah masyarakat yang memiliki kepercayaan animisme, roh-roh gaib, dinamisme seperti benda-benda yang mempunyai kekuatan, dan totemisme, binatang-binatang yang dapat mempengaruhi kehidupan. Fungsi tari sebagai sarana upacara dapat dibedakan menjadi 3, yaitu untuk upacara keagamaan, upacara adat yang berkaitan dengan peristiwa alamiah, dan upacara adat yang berkaitan dengan peristiwa kehidupan manusia. Tari sebagai hiburan. Tarian sebagai hiburan dimaksudkan untuk memeriahkan atau merayakan suatu pertemuan. Tarian yang ditampilkan berfokus bukan pada keindahan gerakan, melainkan pada segi hiburan. Pada umumnya tari hiburan merupakan tarian yang pergaulan atau social dance. Tarian ini mempunyai maksud untuk memberikan kesempatan bagi penonton yang memiliki kegemaran menari atau menyalurkan hobi dan mengembangkan keterampilannya. Tari sebagai pertunjukan. Tari sebagai pertunjukan bertujuan untuk memberi pengalaman estetis kepada penonton.
Tarian ini dilakukan agar dapat memperoleh apresiasi yang dapat memberikan kepuasan pada mata dan hati penontonnya. Oleh karena itu, tari sebagai seni pertunjukan memerlukan pengamatan yang lebih serius daripada sekadar hiburan. Dengan begitu, tari sebagai pertunjukan akan mengutamakan bobot nilai seninya dibandingkan tujuan lainnya. Yang keempat, tari sebagai media pendidikan. Seni tari juga berfungsi sebagai media pendidikan bagi masyarakat. Tari sebagai media pendidikan bersifat untuk mengembangkan kepekaan estetis melalui kegiatan dan pengalaman berkarya kreatif. Dalam pendidikan, tarian juga sering digunakan untuk mengajarkan perkembangan budaya dari suatu daerah. Hal tersebut karena seni tari pada setiap daerah memiliki secara tersendiri dan makna pada setiap gerakannya berbeda-beda. Kita memberikan stimulasi pada anak agar perkembangan motorik kasarnya semakin baik. Kita boleh mengajukannya melatih dengan berbagai jenis tarian. Berikut beberapa ide tarian sederhana. Yang pertama, tari meniru, tari aktivitas, tari tingkah laku, tari ekspresi, tari koordinasi, tari menggunakan properti, tari dengan aturan. Tari PAUD dan kecerdasan. Perhatikan terhadap pendidikan anak usia dini merupakan hal yang sangat penting, mendasar bagi pembentukan sumber daya manusia di masa mendatang. Sebab kualitas pendidikan anak usia dini inilah yang senantiasa akan menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Semakin berkualitas pendidikan anak di usia dininya, maka semakin berkualitas juga sumber daya yang akan dihasilkan generasi selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari saya mengenai fungsi elemen-elemen tari bagi perkembangan anak di usia dini. Terima kasih.